Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Budi harap kabar anak-anak selalu dalam keadaan yang baik, selalu ceria, tetap semangat ya anak-anak, walaupun harus belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, materi yang akan kita bahas, anak-anak bisa buka di dalam halaman 46 sampai halaman 57 ya anak-anak. Oke, sudah siap semua? Sudah dibuka buku paketnya? Baik. Nah, anak-anak, di pembelajaran yang keempat ini ada 2 muatan pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari bersama-sama tentang mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Dan muatan pelajaran yang kedua itu ada PPKN anak-anak. Nah, kita akan belajar juga tentang bagaimana mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Oke anak-anak, sudah siap semua ya untuk pelajaran hari ini? Baik. Nah, anak-anak, jika kemarin Bu Duma sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu bacaan, ya kan? Nah, kali ini Bu Duma akan memberikan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi di sini lebih rinci lagi anak-anak, lebih detail lagi ya. Oke, yuk kita simak caranya. Yang pertama, yaitu anak-anak harus membaca dengan cermat dan seksama. Nah, anak-anak yang namanya membaca dengan cermat dan seksama ini adalah membaca yang benar-benar harus dipahami anak-anak. Nah, caranya membaca per paragrafnya dulu anak-anak. Kalau paragraf pertama kalian sudah mudeng tuh, nah baru lanjut paragraf kedua dan selanjutnya. Oke anak-anak, jelas ya sampai di sini ya. Nah, anak-anak kalau memang belum jelas satu kali membaca, anak-anak bisa ulang tuh berkali-kali sampai anak-anak jelas apa yang dimaksud di paragraf tersebut. Jelas? Baik. Nah, kita akan lanjut di cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu anak-anak harus lebih mencermati setiap kalimatnya. Yaitu yang pertama, kalian harus mencermati kalimat pertama hingga terakhirnya dulu. Oke, apakah kalimat pertama itu merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Ya, atau mungkin kalimat yang kedua tuh yang merupakan gagasan pokoknya. Ya, jadi anak harus menentukan gagasan pokok dulu. Seperti kemarin Bu Duma sudah menjelaskan bahwa cara menentukan gagasan pokok yaitu dengan cara, iya, pintar sekali, yaitu dengan cara mencari kata di mana setiap kalimatnya memiliki kata yang sama. Pintar anak-anak. Nah, atau anak-anak bisa menggunakan pertanyaan ini anak-anak. Nah, apa yang dibicarakan di paragraf pertama? Apa sih yang dibicarakan? Apa sih yang dimaksudkan di paragraf pertama ini? Ya. Nah, kalau sudah ada jawabannya, nah itu tuh gagasan pokoknya. Jelas ya anak-anak ya? Atau anak-anak bisa bertanya lagi ke diri sendiri, apa sih inti dari paragraf pertama? Apa toh yang dimau dari paragraf itu? Nah, kalau anak-anak menemukan jawabannya, itu tuh yang namanya gagasan pokok tuh anak-anak. Jelas ya anak-anak sampai di sini? Nah, baik, silakan anak boleh baca berkali-kali lagi ya bacaannya. Ya, cara yang ketiga yaitu, nah ini nih yang dari awal sudah Bu Duma sampaikan, yaitu teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf itu ditemukan. Nah, anak-anak, gagasan pokok itu sebagai inti dari paragraf. Nah, gagasan pokok itu bisa terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau bahkan di seluruh paragraf. Tapi bagian yang ini akan Bu Duma bahas di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Oke, jadi cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sampai di sini sudah jelas ya anak-anak ya. Baik. Nah, anak-anak, kalau kemarin Bu Duma memberikan tugas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dengan cara kalian menuliskan susun ke bawah, kalian
kali ini Bu Duma akan mengajarkan dengan menggunakan bagan yang ada di buku paket. Ya, anak-anak nanti bisa buka di dalam halaman 52, halaman 53 dan 54. Nah, bagannya itu membentuk seperti kincir anak-anak, seperti kipas, ya. Nah, kita sama-sama belajar ya untuk membuat bagan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Nah, anak-anak nanti Bu Duma akan memberikan tugas anak-anak membaca dulu tuh bacaan tari kipas Pakarena yang ada di halaman 51. Sudah dibuka ya anak-anak ya. Nah, nanti kita akan membuat bagan seperti ini. Nah, ini adalah contohnya yang Bu Duma buat pada paragraf pertama. Paragraf pertama, kalau kita perhatikan ya anak-anak bacaannya, di situ ada 2 kalimat. Ya tidak anak-anak. Nah, kalimat yang pertama itu memunculkan kata tari. Ya kan? Tari kipas Pakarena dan selanjutnya. Nah, kalimat kedua memunculkan kata tarian. Kira-kira tari kipas Pakarena atau tari dan tarian itu sama tidak? Sama anak-anak. Kita bisa menggunakan itu sebagai pintar sekali. Ya, sebagai gagasan pokok anak-anak. Jadi, gagasan pokoknya berarti apa? Tarian kipas Pakarena. Jelas ya anak-anak ya? Atau kalian bisa tulis tari kipas Pakarena saja. Boleh. Jelas ya anak-anak? Baik. Nah, karena di paragraf pertama ini hanya ada 2 kalimat, jika 1 kalimat sudah menjadi gagasan pokok, otomatis kalimat yang selanjutnya dia sebagai pintar sekali gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Jadi Bu Duma ambil di kalimat yang kedua anak-anak sebagai gagasan pendukung, yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Jelas ya anak-anak ya? Baik, nah anak-anak, kalau anak-anak sudah jelas, sudah benar-benar memahami tentang bagian ini, anak-anak bisa lanjutkan mengerjakan sampai di paragraf yang ketiga ya anak-anak, dengan bagan yang ada di halaman 53 dan halaman 54 ya. Jadi anak-anak tinggal melanjutkan di paragraf 2 dan paragraf 3, karena di paragraf pertama sudah Bu Duma berikan contohnya. Oke, nah anak-anak, di bagan itu terdapat 5 bentuk kotaknya. Iya kan, gagasan pokoknya ada 5 sumber tuh. Nah, tapi anak-anak tidak harus menyebutkan 5, tergantung dari bacaannya. Kalau satu paragraf ada 6 kalimat, berarti 1 sebagai gagasan pokok dan yang 5 sebagai gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, kalau ada 3 kalimat, berarti 1 sebagai gagasan pokok dan 2 sebagai gagasan pendukung, dan seterusnya seperti itu ya anak-anak ya. Jelas sampai di sini? Nah, jadi tugas untuk bahasa Indonesia kali ini yaitu anak-anak membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan tari kipas Pakarena yang ada di halaman 51 ya anak-anak. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Jangan lupa berikan tanggal, hari, dan juga muatan pelajarannya. Oke anak-anak, baik, silahkan mengerjakan. Nah anak-anak, kalau tadi kita sudah belajar tentang bahasa Indonesia mengenai gagasan pokok. Nah, kali ini kita akan belajar PPKN. Nah, Bu Duma di sini mengambil materi tentang persatuan dan kesatuan. Nah, sebelum kita bahas, kita mau tahu dulu artinya ya anak-anak ya. Oke, nah anak-anak, sebelum masuk ke persatuan dan kesatuan, kemarin Bu Duma sudah mengajarkan tentang keberagaman. Apa sih artinya keberagaman? Ya, pintar sekali. Artinya beraneka ragam atau beraneka macam. Nah, anak-anak, keberagaman itu bukan hanya keberagaman suku, terus apalagi bahasa, kemudian alat musik dan lain sebagainya, bukan. Tapi anak-anak, bahkan dari hal kecil nih, di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga kita itu setiap anggotanya juga berbeda-beda. Misalkan antara kakak dengan adik memiliki sifat yang berbeda, memiliki sikap tingkah laku yang berbeda. Itu dalam satu keluarga loh anak-anak. Nah, di sekolah juga
kamu dengan temanmu itu juga berbeda, ya tidak? Di masyarakat juga kamu dengan tetangga depan rumah, tetangga sebelah rumah itu juga berbeda. Nah, anak-anak perlu tahu perbedaan yang ada di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat itu akan menjadi indah apabila dilandasi oleh satu, yaitu yang disebut sebagai persatuan dan kesatuan. Pintar sekali. Nah, Berdua mau bertanya, apa sih sebenarnya makna persatuan dan kesatuan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oh ya, baik. Nah, anak-anak, kita akan simak tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, ini nih anak-anak, makna persatuan dan kesatuan itu. Nah, yang pertama akan kita bahas, di sini ada gambar sapu, ya kan? Sapu lidi. Nah, nanti Bu Duma akan bercerita tentang sapu lidi, karena memang sapu lidi akan berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Nah, kita perlu tahu dulu anak-anak, apa sih persatuan dan kesatuan itu? Nah, persatuan dan kesatuan itu terambil dari kata satu, yang artinya utuh atau tidak terpecah belah atau tidak akan terpisahkan. Itu artinya satu. Jadi anak-anak, persatuan dan kesatuan itu artinya bersatu untuk keutuhan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu memiliki arti bersatunya keberagaman bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Nah, yang ada di dalamnya rasa kebersamaan dan saling melengkapi, kemudian ada saling toleransi, rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong menolong. Nah, anak-anak, satu hal lagi anak-anak perlu tahu, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini juga dilibatkan sebagai semboyan bangsa Indonesia, yaitu apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, artinya Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Ingat-ingat ya anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke. Nah, anak-anak, seperti janji tadi Bu Duma akan bercerita tentang sapu lidi. Nah, sapu lidi itu kan dari satu lidi dikumpulkan menjadi banyak lalu diikat dalam satu kesatuan ya anak-anak. Nah, kemudian digunakan untuk menyapu. Sekarang coba anak-anak, boleh sih praktek di rumah. Ketika anak-anak menyapu, membantu mama menyapu halaman menggunakan sapu lidi, kira-kira enak tidak digunakan? Enak, karena apa? Iya betul, sampahnya bisa disapu semua dan lebih mudah. Sekarang coba anak-anak boleh praktek. Anak-anak hanya menggunakan satu lidi saja, bukan sapu lidi ya anak-anak, tapi hanya satu biji lidi anak-anak gunakan buat nyapu. Kira-kira bisa nggak? Iya, kesulitan. Terus sampahnya nggak mau jalan, ya kan? Nggak mau disapu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak, dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, itu akan tercipta kekuatan yang besar, ya kan? Buktinya sampahnya bisa tergores tuh. Nah, jadi anak-anak, persatuan dan kesatuan itu dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Nah, hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Jadi kalau sudah ada persatuan dan kesatuan, nggak boleh tuh individualis. Oh, ini punyaku ya punyaku, itu nggak boleh. Kita harus bisa saling berbagi atau mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri. Nah, jelas ya anak-anak? Baik, nah anak-anak, persatuan dan kesatuan itu akan memberikan manfaat bagi kita. Nah, yang pertama yaitu bersatu itu bisa membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan terutama bangsa itu menjadi
kuat, menjadi kokoh. Nah, yang kedua yaitu bersatu dan bekerja sama itu dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Contohnya saja deh di sekolah. Bapak Ibu guru sudah memberikan jadwal piket untuk anak-anak. Nah, tapi saat itu teman-temanmu yang ikut piket tidak masuk. Nah, otomatis kamu sendiri kan yang harus melaksanakan piket. Kira-kira kamu merasa lelah nggak harus piket, harus nyapu pagi-pagi, kemudian harus menghapus papan tulis, nanti pulang sekolah nyapu lagi tanpa ada yang membantu. Kira-kira kamu merasa lelah nggak? Iya. Berat nggak? Iya. Tapi kalau ada temanmu yang membantu, kira-kira bagaimana? Betul sekali, pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan juga menjadi lebih ringan. Jadi tadi manfaatnya dari persatuan dan kesatuan ya anak-anak. Jelas sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Baik, kalau tidak ada, nah kita akan lanjutkan ya anak-anak. Nah, saatnya kalian untuk mengerjakan tugas. Tugasnya nanti kalian bisa buka di buku paket halaman 56. Di situ ada sebuah kolom. Nah, ada 2 kolom di situ anak-anak bisa lihat. Nah, di situ sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan itu contohnya apa? Dan yang kedua, sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Udah beri contoh ya. Sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan itu contohnya bisa, ya betul, bergotong royong. Nah, kalau sikap yang tidak menunjukkan persatuan, iya, saling berkelahi. Pintar sekali. Nah, diingat-ingat contoh dari Bu Doma boleh ditulis ke anak-anak. Ya, ada lagi tugas dari Bu Doma, menjawab pertanyaan ya anak-anak. Nah, apa sih yang akan terjadi jika kita memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Nah, tadi itu anak-anak, manfaat dari persatuan dan kesatuan itu apa? Tadi Bu Doma sudah jelaskan ya. Tinggal ditulis anak-anak pekerjaannya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki persatuan dan kesatuan? Seperti sapu lidi tadi, kalau nyapunya cuma dengan 1 lidi, bagaimana kira-kira? Nah, anak-anak silahkan kerjakan juga di buku tugas. Jangan lupa hari, tanggal, dan muatan pelajarannya ya anak-anak. Bu Doma akan tunggu pengumpulannya nanti di hari Jumat ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sekian. Bu Doma ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat, selamat bekerja, selamat belajar. Tidak boleh uring-uringan, tidak boleh sambil marah-marah. Jangan lupa satu hal, tetap luangkan waktu untuk membantu orang tua ya anak-anak. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.